Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Im. Materi pelajaran IPS, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Tentu sebelum kalian nyimak penjelasan dari Bu Im, kalian sudah mandi pagi bukan? Sudah sarapan pagi? Pasti sudah. Sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis, buku, simak pelajaran dari Bu Im ya. Kita bahas satu-satu, yaitu pertama, letak astronomi Indonesia. Letak astronomi Indonesia itu 6 lintang utara dan 11 lintang selatan dan 95 derajat busur timur dan 141 busur timur. Yang dikatakan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan selatan, horizontal yang dimaksud. Atau garis bujur. Garis bujur adalah garis yang membelah bumi menjadi bagian barat dan timur, atau sering kita sebut vertikal. Kita akan bahas satu persatu letak geografis Indonesia. Letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua anak-anak, yaitu benua Asia, benua Australia, di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Sebelah timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Tiongkok, Selatan Filipina, Singapura, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Samudra Hindia, Australia, dan Timur Leste. Kalian catat ya, karena ini penting. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Coba siapa yang punya peta di rumah, coba kalian lihat batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Kalian buktikan dengan catatan yang kalian tulis. Nah, sekarang kita bahas lagi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yuk kita tanyakan dulu sama Bu Im, apa sih negara maritim itu? Iya, betul. Negara maritim dikatakan negara maritim karena negara yang memiliki perairan yang sangat luas anak-anak. Saking luasnya, di dalamnya itu banyak yang memanfaatkan untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan kita anak-anak. Jadi pengaruh negara maritim terhadap kegiatan ekonomi yaitu masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kalian tahu kan nelayan itu mencari apa? Betul, nelayan itu mencari ikan di laut. Apalagi selain itu petani garam. Nah, petani garam itu memanfaatkan air laut dan sinar matahari. Terus petani kelapa. Kalian tahu kan di pinggir pantai itu banyak pohon kelapa. Budidaya ikan, pedagang maupun pemandu wisata. Banyak dari daerah lain yang ingin melihat pemandangan wisata laut. Terutama laut Indonesia ini begitu indah dan bagus. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi anak-anak, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Jadi pertukaran budaya itu tukar-tukar budaya, tradisi. Misalnya tradisi bahasa, terus tradisinya lagi bagaimana kalau merayakan orang meninggal. Seperti itu contohnya ya. Terus adanya dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak positifnya, 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya anak-anak. Dan dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Artinya
banyak budaya luar juga yang masuk ke Indonesia. Jadi kita terpengaruh, wah lebih bagus budayanya luar ini dah daripada punya kita. Pasti kebanyakan seperti itu. Contohnya banyak yang cowok-cowok pakai anting, banyak yang rambutnya dipanjangin, ya kan? Iya, betul kan? Nah, yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat anak-anak. Cocok tidak? Seperti itu. Terkadang mereka hanya ikut-ikutan, niru-niru budaya punk. Kalian tahu belum budaya punk? Semuanya baju, umpamanya rambut dikasih merah, pakai anting, pakai gelang, terus celananya dibolongin. Cocok nggak dengan budaya kita? Tidak kan? Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya, anak-anak. Jadi budaya di Indonesia ini banyak sekali, sehingga kita banyak kaya akan budaya. Contohnya keragaman suku bangsa. Kalian tahu kan suku bangsa di Indonesia ada berapa? Kemarin kan sudah dijelasin sama Bu Im. Ingat kan? Nah, terus keragaman tarian adat. Hampir di setiap provinsi memiliki tarian adat, anak-anak, yang memang sesuai dengan ciri khas yang dimiliki di daerah setempat. Terus keragaman pakaian adat. Siapa yang bisa menyebutkan keragaman pakaian adat? Coba kalian ingat, apa saja? Iya, betul. Kalau masih belum ingat, kalian tulis, kalian catat di buku, dilihat di buku bintang ya. Terus bahasa daerah yang beragam. Jadi antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, yang kita tahu bahwa jumlah provinsi yang ada di Indonesia ada berapa, anak-anak? Betul, ada 34 provinsi. Nah, itu pun berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, berbeda-beda tarian, pakaian adat, serta keragaman rumah adat, anak-anak. Jadi beda-beda. Nah, itulah kayanya Indonesia terhadap budaya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sedikit banyak kalian harus tahu berapa suku bangsa Indonesia, tarian adatnya seperti apa, pakaiannya kayak apa. Jadi kita harus tahu. Nah, pada saat kita nyampe ke provinsi lain itu kita sudah biasa, sudah tahu, oh ini bahasanya seperti ini, oh ini bahasanya seperti ini. Padahal kita tidak tahu terlalu jelas. Jadi secara umum kita tahu ya. Nah, sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi. Kalian tahu apa sih transportasi itu? Transportasi itu adalah apa? Alat kita untuk ke tempat tujuan yang kita inginkan. Jadi alat transportasi itu seperti perahu, seperti kapal, seperti pesawat udara. Nah, seperti itu. Jadi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi. Alat angkut, istilahnya transportasi itu alat angkut, anak-anak, yang digunakan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Jadi menggunakan alat transportasi udara dan laut. Contohnya, pelabuhan yang terkenal antara lain Belawan, Sumatera Utara. Yang kedua, Bakahuni dari Lampung, anak-anak pelabuhannya. Terus Merak dari Banten, Tanjung Perak, Jawa Timur, Gilimanuk, Bali. Itu adalah beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Terus yang kedua, berikut beberapa bandar udara yang terkenal. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda, Aceh, ada di Aceh, anak. 2. Adi Sucipto, Yogyakarta. Yang ketiga, Soekarno-Hatta, Banten. Yang keempat, Ngurah Rai, Bali. 5. Sentani, Papua. Adakah yang sudah nyampe ke sana, anak-anak? Ke pelabuhan yang terkenal atau bandar udara yang terkenal? Nah, coba kalian lihat di internet atau di bukumu. Seperti apa sih bandar udara Soekarno-Hatta itu? Seperti apa sih pelabuhan yang ada di Merak itu? Nah, semua itu adalah ilmu yang harus kita cari, yang harus kita gali, ingin tahu.
kayak apa sih Indonesia memiliki pelabuhan. Itu anak-anak ya. Nah, demikian pelajaran hari ini, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi. Nah, kalian nanti kerjakan tugas yang sudah Bu Im siapkan. Kirim ke Bu Im beserta foto kegiatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.